kontaknya. Oh iya. Duduk. Oh iya. Tahap pertama dia ngunci. Ya, ngunci di tensi 15. Kontaknya di 40 naik, terus nahan, turun ke bawah, duduk. Ya. Iya. Oke. Tertahan. Yuk. Tertahan untuk reaksi. Hai, goyang. Goyang. Nah, goyang. Gak usah dipegang. Aku nahan selang tok. Yang sana gak usah. Oh, Nahan selang kono. Heeh. Dadi nang jeblot aku, jago-jago wae. selamat siang kawan. Ada Honda CBR 150R. Informasi yang dirasakan delay minyak. Kayak delay, telat, kayak berbet. Ngono ya Mas. RPM dasar karo tengah karo dhuwur gancang ya. Jadi kayak didet. DLC data link konektornya ada di sini. Coba ya. Masuk yuk ke sistem file injeksinya. Kita pengen lihat data-datanya. Mas, diseksa ini Mas, tolong Mas, gini Mas. Aja balik sih sampai nggo diklik dulu. Balik bingung kok arep ngopo iki kan gur ndelok tok to yo. Selepas sih terserah sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Oke, Honda kita ambil negaranya. Posisi motor ini berada yang sekarang, kemudian versi motornya CBR. Oh ini kita belum milio. Sing arep delok sing di nomor piro? Nomor 1, Mas. Nomor 3 ya. Membaca kerusakan ya. Oke, tak tawar nomor 3 kawan, karena Ecu informasi itu filenya. Tadi orangnya minta nomor 1 ya, ini informasi dari ECM nya, versinya, software hardware-nya 0100 dan sekian. Oke. Lah saiki kita lihat kerusakannya dulu, membaca kode kerusakan. Ada 2, pembacaan tampilan DTC dan sejarah. Artinya tampilan itu yang saat ini terjadi atau penyakit yang baru-baru saja. Kalau sejarah sudah penyakit sudah lama, tapi mungkin gejala sudah dirasakan yang sekarang. Iki sing terparah tembe-tembe wae apa wis suwi? Sing ciri informasi ini. Tembe ya. Tembe wae. Oke. Kalau tembe wae baru saja, artinya kita lihat ada nggak benar sejarah penyakit yang baru saja atau cerita Masnya. Tidak ada kode kerusakan terbaca untuk terkini saat ini, artinya penyakit sing baru-baru wae bro, sing saiki gak ono. Berarti ada kemungkinan besar penyakit ini sudah lama terasa, sudah lama menyimpan di ECM nya, tapi saat inilah mulai terasanya. DE duwe kronologis menyimpan penyakit lama. Sekarang kita buka sejarah riwayatnya, sejarah kerusakan, diagnosa trouble, kode S nya. Oke, ada Mas, tuh didelok Mas, lihat keseluruhan ketok. Sejarah kerusakan kode 12, kasus 1 ada di injektor, artinya kres 1 bermasalah atau rusak. Sudah ditulis Mas, injektor Mas. Jadi injektor ada kategori bermasalah atau rusak yang disebabkan karena endapan residu di dalam full pump, khususnya kan filter minyak luar biasa kotoran nih. Akhirnya DE ngantem nih injektor gitu. Terserah Anda nanti injektor ini mau diganti atau piye kan terserah. Kan kur check up to yo. Pertama, kalau kita ambil data kesimpulan dari full pump, tekanan full pump masih dapat 60-70% ya. Tekanan full pump, tapi yang pempesnya berapa persen? Filter full pump atau pempesnya hanya dapat kesehatan 10%, 90%-nya hilang, tutup lendut atau residu yang namanya minyak lama-lama punya CT, kopi punya CT. Lama-lama sedikit gumpalan dikumpulkan di filter full pump, akhirnya menjadi gumpalan dan menghambat kinerja suntikan injektor. Ini
detail riwayatnya injektor bermasalah atau rusak. Kasus iki wis nyimpen ning sejarah. Oke. Selanjutnya kita coba lihat data di dalamnya. Oke. Pastikan aki baik dulu kawan, kalau nggak baik ora iso nyeken. Oke, ini datanya ada Jirolupat monem pitu wolu 8 biji dalam satu kolom, berarti 2 kolom 16, 3 kolom 8 kali 3 24 ya, 24 tambah 2 berarti 26 sistem kerja yang terjaring di injeksi motor CBR 150R ini. 16 sistem kerja ini mana saja yang akan digagalkan oleh pekerjaan dia. Oke, kita ambil data satu-satu dulu dari putaran mesin motor belum nyala. Kita langsung masuk ke poin dulu di yang sering terjadi di CB ini, di sensor TPS. Kita masuk ke bukaan gas C, kita setup dulu di pembukaan derajatnya. Ayo kita lihat TP-nya, mudah-mudahan TP ini tidak mengalami gangguan. Biasanya sering kali dari full pump turun ke injektor, konslet, dan akhirnya ngantem ke TPS juga. TPS kan duitnya gede. Coba gas. Perhatikan grafik yang berjalan naik ke atas. Apa yang terjadi? Apakah ada penurunan angka yang gejlek? Oke, nilai atas 58,5. Lepas lagi. Oh, mungkin ada sesuatu ini. Coba ulangi lagi, Mas. Kok nilai tertingginya hanya dapat segitu? Terus ya. Oke, 59,60 real ini TPS wis dijelek. Jadi ternyata motor ini ada kasus pertama di TPS. Mas tolong disekseni yo. Tolong disini bareng-bareng. Mas tolong ditulis datanya. Sensor MAC atau sensor TPS di sini mengalami titik penurunan nilai. Perhatikan grafik yang terjadi. Yuk. 1 2 kelipatan 16, kelipatan 30, kelipatan 40, kelipatan 50, kelipatan 60, kelipatan 60, kelipatan 60 aja RPM atasnya full gas, rel tidak ada tipuan, full gas. Oke, rel full gas, rel full gas, angka putaran derajat mendapatkan 61,0 derajat, berarti artinya ini TPS dulunya sudah pernah bermasalah. Gini, dulu sebelum ada kasus ini, kasus TPS dulu yang dihantam. Jadi motor ini kalau digaspol malah celon sedikit enak, gaspol terus sedikit, kenapa? Karena nilai ini nggak masuk ke prosedur. Nilai tertinggi TP, apalagi motor ini sisinya gede. Grafik tertinggi full gas itu mendekati 85, di atas 70, 85. Ini ke blok di angka 61. Oke, kita yakinkan sekali lagi dengan satuan volt, karena dia punya satuan volt dan punya satuan apa jenenge derajat. Satuan volt kita setup angka tertinggi angka 5. Oke, berapakah nilai yang didapatkan? Harusnya di atas 3, mendekati 4, ayo naik Mas. Terus 1 2 3, 3, dia nggak boleh ke atas. Berarti artinya sensor TP ini atau sensor map di dalamnya punya IAPS, IATS, dan TPS. Terutama yang kita bahas TPS, nilai tertinggi ngegap di angka 3, nggak bisa naik 4, berarti artinya TPS ini sudah ada sesuatu yang menjadi gagal sistem. Ada kemungkinan apakah diganjel? Itu kalau kita lihat real di lapangan, di sini ada bahasa plat. Ada bahasa plat yang nyantol di sisi atas sini. Berarti artinya ini sebagai pagar pembatas. Memang betul ini rekomendasi jika sensor TPS diakali dan kita nyari sensor TPS-nya susah atau untuk sementara emergensi boleh seperti ini. Tapi untuk yang saat ini cek lapangan, TPS-nya juga mengalami masalah. Selain daripada masalah yang tekanan full pump dan injektor tadi, ada penambahan di TPS. Nanti coba akan kita usut lagi kenapa seperti ini, apakah nilai gapnya keganjil. Nah ini kan bahasanya portal tes. Perhatikan, untuk gap ini tidak bisa mentok ke tuas atas sana karena dia dibatasi nilai. Oke, dibatasi oleh nilai. Oke, sekarang akan kita lihat rencana nanti jika ini terlepas. Coba kita tengkek dulu, kita cari relnya di lapangan. Coba kita lepas dulu ini plat atau kita tengkek ke atas, kita nol plat. Apa yang terjadi jika
gap throttle ini nyantol ke atas. Apakah dia ada penurunan? Kalau tidak ada penurunan, nggak usah di gap seperti ini. Oke, tak tangkai dulu, cukup tak. Tak nolkan dulu karena ini kalau ngelepas harus lepas atas ya. Kita nolin dulu aja ini, biar ini mau nyentuh ke sana. Bearing ini dulu. Oke, dan gitu dulu nanti biar dia ngegap ke atas. Oke. Oke. Kita ulangi lagi ya untuk nilainya. Nanti kita tunggu dulu grafiknya sampai dihabisin. Oke, kita tarik gasnya. Perlahan-lahan kita tahan, tahan dulu. Apa yang terjadi di angka 1, apakah ada yang gejlek? Sekarang naik 2, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, tahan 2 volt. Apa yang terjadi? Tahan kira-kira 2 detik aja, sudah naik voltase kedua. Sekarang naik lagi ke voltase berikutnya, naik lagi mas, 2, terus naik lagi mas, 2, mas. Oke, tahan ke angka 3 mas ya, terus 3 tahan mas, 3, sekian volt. Harusnya tetap dia naik ke angka 4, sekian volt. Tarik lagi mas secara perlahan lagi, 3,3,3,3. Iya, jelek. Berarti rel TPS ini memang mengalami masalah. Jadi motor ini kita ambil kesimpulan data penyakitnya komplikasi. Yang pertama, motor ini kalau kita lihat dari data di lapangan, selain daripada yang kita ukur tadi dari full pump dan kita lihat histori di injektornya, pertama motor ini gejalanya motor hidup, tapi digas secara perlahan, mentok gas malah hilang tenaga, motornya mundur, turun gas sedikit baru war lagi. Nah itu sensor magnya mengalami masalah. Oke, padahal itu sudah kami nolkan standar, tetapi di scanner tetap nilainya gejlek. Kemudian ada penambahan lagi ketika delay minyak di bagian full pump kotor, khususnya filter full pumpnya, dampaknya ke injektor. Memang rata-rata serangannya dia kalau full pumpnya mengalami masalah, ngantemnya ke injektor, baru turunnya ke TPS rata-rata. Oke, kita buktikan sekali lagi dengan keadaan rel yang sudah ganjel kita lepas. Sekarang kita masuk data nih ke injektor, kita buktikan injektornya jika TPS mengalami gap nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk data injektor, kita nyalakan dulu motornya, ini akinya yang terbaik ya. Bismillah. Yuk, start. Oke, kita masukkan gap injektor kawan ya. Oke, perhatikan untuk nilai debit injektornya apa yang terjadi jika TPS-nya mengalami masalah seperti ini juga. Oke, perhatikan. Gasen, nanti ada penurunan angka pasti di full gas. Yuk. Tahan ya, sudah di full gas itu sama masnya. Dung kayak tabuhan takbiran. Oke. Nah, full gas, minyak yang keluar yang disuntikkan malah sedikit. Jadi motornya malah mundur. Lepas gas sedikit, pior lagi. Lepas gas sedikit. Oke. Kita cek lagi yang berikutnya apakah ada penambahan data penyakit baru. Masuk ke pemeriksaan pengapian timing busi. Kita lakukan pemeriksaan dulu untuk pengapian timing businya. Di oksigen ada sesuatu yang janggal, di bagian oksigen. Dia turun minyaknya, pengaturan informasi yang didapatkan itu telat, berarti artinya ada segi kotoran yang menghambat turunnya BBM dari tekanan full pump yang melewati filter full pump yang ditransfer disuntikan ke injektor yang dikontrol oleh GM. Ketambahan lagi bukaan gas masalah. Kita masuk lagi di BBM, kita masuk lagi post-step, masuk lagi ke kemiringan, evaporator, persneling, lampu indikasi. Ada lagi pembuktian di sini air full rasionya tidak bekerja dengan baik. APR itu air full ratio. Itu hanya ketemu di angka 12, sekian. Ideal ketemu di angka harusnya 13 sampai dengan 14,5. Berarti artinya perhitungan antara udara dan BBM ini saling tarik menarik. Antara minyaknya itu nggak sempurna turunnya, bukan karena minyak yang bermasalah, tapi ada endapan residu. Sekali lagi, residu yang sudah ngumpal sedikit demi sedikit terkumpul di filter full pump, dan ketambah lagi pernapasan yang nggak normal, ketambah lagi TPS yang gap. Agak lumayan ini biayanya. Oke, kita buktikan sekali lagi untuk
aktuatornya, oke, injektor mengalami masalah atau rusak seperti tadi. Oke, kita sudah dapatkan informasi terupdate, kemudian kita tekan yes. Do you want exit? Yes. Matikan kunci kontak. Oke, udah mas, cabut mas, DLC nya cabut. Sudah nih, ini masnya minta ngecek aja. Wis rampung proses pengecekannya, tinggal terserah masnya seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan. Wis mas iki gur cek tok, sampean njaluki ngono terserah sampean arep diapa nih, laporan dulu sama komandan besar. Oke, terima kasih kawan. Part satunya pemeriksaan, kita tunggu part berikutnya jika mau pekerjaan ini kita lanjutkan, karena ini hanya pengecekan. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutan di part 2-nya. Kalau tidak ada kelanjutan berarti ini hanya pemeriksaan saja, analisa saja. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.